Ingin tahu? Ibu-ibu ingin tahu? Oh, apa ingin tahu? Bayar uang kuliah. Iya, arti tambah itu apa? Jadi kurang dikali kurang sama dengan tambah. Arti tambah itu apa? Uang bongak, bakawan uang bongak sama dengan mbak tambah bong. Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ika kalau menghadapi buya-buya awak, kau menggigit je lutut dia begitu. Apalagi Pak Eka awak kau kan Pak Eka Purba awak. Sejak dulu lenya senior awak dan guru awak dari Kanwil sampai gini lah Kemenak pula kan. Tak lama orang tengok wajah jadi kemenaknya lah. Kalau inyo jadi kemenak, gaji awak full 2 bulan. Cuma dia tak full, dia tak jadi kemenak, itu salah. Okey lah. Mengulang-ulang kaji para buya orang tua kami. Pertama, siapa Nabi Muhammad itu? Karena anak-anak kita idamannya favoritnya tidak Nabi Muhammad. Jadi bak kata Pak Kementerian Agama tadi, bagaimana menanamkan nilai-nilai agama ke anak yang akan datang. Kalau awak kalau paham awak siapa Nabi Muhammad itu. Tapi nanti anak-anak awak tidak menjadi favorit. Kenapa mungkin siaran-siaran dari awak tidak begitu sentuhan kepada anak. Mari awak coba kaji siapa Nabi Muhammad itu. Kalau boleh pinjam ayu aqua tadi ada oleh Pak Ustaz. Nyo kau contoh aja, jangan contoh aja. Okey. Allah adalah zat. Belum ada tempat, Allah Ta'ala lah ada. Makanya Allah tidak memerlukan tempat. Kalau ada tempat bagi Allah, berarti itu bukan Allah. Makanya belum ada langit, belum ada bumi, belum ada malaikat, belum ada surga, belum ada isi alam, Allah sudah ada. Menunjukkan Allah ini ada, maka beliau ciptakan makhluk. Siapa makhluk yang pertama beliau ciptakan? Nur. Nur. Disebut dengan nurun ala nurin. Jadi Nabi Muhammad itu dari cahaya. Begitu nur sudah diciptakan, namanya waktu itu Ahmad, belum Muhammad, Ahmad. Nah, jadi begitu sudah diciptakan Allah nur, Allah tanya, "Man anta?" Siapa engkau? Jadi kalau doa Pak Buya Wak tadi tu Pak Kemenak, sebetulnya doa itu ajak di Istana Merdeka. Luar biasa doa. Iya, doanya mulai dari Aceh sampai ke Papua. Sapu habis. Kemudian laghahnya, bahasanya luar biasa. Jadi guru MDA tu jangan anggap enteng. Kadang-kadang itulah. Okey. Jadi begitu diciptakan nur, ditanya oleh Allah, "Man anta?" Siapa engkau? Nur jawab, "Ana Rabbi wa anta abdik." Saya adalah Tuhan dan engkau adalah hambaku. Kata Nur, kata zat tidak diluwikan Allah Ta'ala. Yang kau campur ya bahasa Inggris kita ya. Yang kata apa FKDT Rumbai tadi kan on demand itu tadi ya. Jadi bahasa Inggris. Jadi dipalui Allah Ta'ala. La tidak, ana Rabbi wa anta abdik. Yang Tuhan itu saya, engkau itu hambaku. Tidak, kata Nur. Ana Rabbi wa anta abdik. Yang Tuhan itu saya. Terjadi dialog antara zat dengan nur.
Nah, kata zat, kalau memang engkau Tuhan wahai nur, cari saya. Hilang zat. Dicari oleh nur, kemana pergi zat? Kalau bahasa kemana pergi Allah Ta'ala? Dicari. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar disampaikan, lebih kurang 300 tahun nur mencari zat, tak basuh. Sehingga tabik polu. Untuk tabik polu ada ibu-ibunya. Apa bahasa sikau? Dah, akhirnya kan anda jumpa, timbul kembali Allah. Bagaimana nur? Ngaku apa tidak? Ngaku. Man anta? Siapa engkau? Baru nur jawab, anta Rabbi wa ana abdik. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Makanya Bapak Ibu, guru-guru saya, jangan dicela Tuhan. Nak kan basuh. Nya nak batampek. Kalau batampek pasti basuh. Jadi kalau awak nanti anak-anak macam Tuhan, jangan dicela Tuhan tu lah. Ya. Ayah kamu kemana? Aku nak datang ke sini kan musyawarah, kan ada rapat. Cik Tuhannya ni. Sabui kan anak tu, sabui kan yang tu ya. Nak kan dapat Tuhan hantu ke maksudnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, belum ada makhluk yang lain selain nur. Nur ini Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu sejak di alam nur sudah menjadi Nabi. Sudah menjadi Nabi. Tapi dia tidak tahu bahwa dirinya Nabi. Makanya orang-orang mulia dulu tu dapat karomah. Dia tidak tentu bahasanya dapat karomah. Padahal dia punya karomah. Punya karomah. Itulah orang-orang dulu tu. Kalau kini lain pula, nak nengok orang bercacannya. Nak ketek, canakan iya warna. Seorang kayaknya tidaklah semua putih dia. Itu di kampung kami. Kalau di kampung Bapak Ibu, saya rasa lebih parah dari itu. Nah, makanya nur Nabi Muhammad yang berkeringat tadi diambil socek kau dijadikan surga, diambil setitik kau dijadikan malaikat, diambil setetes ini jadikan alam dan seisinya. Jadi al-kawakib zuriyah yang dibaca oleh ibu-ibu bapak-bapak di dalam kitab Berjanji Marhaban itu, keturunan Nabi Muhammad itu al-kawakib zuriyah, bagaikan bintang kejora, tersusun dengan indah dan rapi, dimuliakan oleh Allah. Cobalah ke anak-anak awak kini kan mulai umpamanya dari Abdullah, Abdul Muttalib, Muwairah, Mujammil, Husain sampai Kilab, sampai nanti Adnan. Kalau dapat anak-anak awak paling tidak 5 jadilah. Dari Abdullah, Abdul Muttalib, 5 kata jadi jula. Keturunan Umayyah sampai kata jadi jula. Sudah tu sebutlah nombor datuknya apa-apa. Cuma sebut datuk ang ni. Kini kan datuk anak antu kadang-kadang anak-anak kini tak ada datuk ke datuknya apa? Om ni. Nah, om nó lâu rồi itu sini ya sama om ya. Lalu kalau tante le ada channel. La pambang lo bang indung na tante na. Sini aja ya sama tante yan. Padahal mah etiknya. Nah, ini guru-guru harus luruskan itu. Ya, Pak Buya Eka-nya luruskan. Mana nan tante, mana nama aciok kan itu. Kau nak tante, sini aja ya sama tante. Nah, tante kau galak-galak ngong-ngong pula, gosakan iyo pula. Nak di kampung kami, bu, kampung kami. Dah, jadi Bapak dan Ibu, sampai panjang cerita, makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurnya di waktu itu sampai disimpan Allah Taala pada Nabi Adam. Tuh Nabi Adam dari mana Ustaz? Kalau kejadian, malaikat dari nur Nabi Muhammad, surga dari nur Nabi Muhammad, alam dan seisinya dari nur Nabi Muhammad. Itu Nabi Adam dari mana? Minat turab. Dari tanah. Jadi awak kau keturunan Nabi Adam, bukan keturunan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad berarti dari nur. Kalau awak kau dari tanah. Asfala safilin summa radadna wa asfala asfal. Iya, aspal. Tanyalah sama punya aku. Tanyalah. Summa radadna wa aspal. Iya kan? Aspal, ya kan? Aspal itu tanah. Tanah yang diinjak hina. Jadi awak kau dari tanah hina saja. Makanya sebelum diciptakan Nabi Adam, kata Allah kepada malaikat Jibril, karena imam malaikat itu malaikat Jibril. Hai Jibril, ta'al sini. Ada apa ya Rabbi? Ambil tanah yang itu, bawa kasih kau.
Makanya di bahasa orang kampung kami ditampa je baru iya tanah sagonggam habis genggam. Jadi 7 macam tanah itu diambil oleh malaikat dibawa di hadapan Allah. Ya Rabbi, kau tanah tu kan ibu pun kala tolong blender. Ibu tahu tanpa blender tanya. Kalau bahasa Inggrisnya dikacau tak. Makanya tanah itulah asal kejadian awal. Makanya tanah kan 7 macam, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang hitam. Awak kau cina 7 ada yang kuning, ada yang putih, ada yang matang, ada yang hitam. Ada yang dapat dan tanah hitam, hitam. Makanya jangan sombong-sombong pula lah. Tapi dan kalau hitam dan hitam manis. Black sweet. Namparannya Pak hitam nak laku tu nampak ya. Okey, jadi dari tanah. Maka ketika Allah ciptakan malaikat, malaikat usjudu li Adam, sujud kalian ke Nabi Adam. Fasajadu, sujud mereka semua. Kenapa sujud? Nak sanggup malaikat menengok wajah Nabi Adam. Kenapa tak sanggup? Karena nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi yang benar tu disimpan di tubuh Nabi Adam, yang malaikat pancaran nur Nabi Muhammad. Sujud. Illa iblis aba wa takbara. Kecuali iblis karena sombong dan takabur. Jadi awak kau kebanyakan tidak memakai sifat insania, tapi banyak memakai sifat syaitonia. Sombong, angku, congkak, riati, dongki, pitona, adu domba. Itulah awak pakai. Padahal itu bukan pakaian awak. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Awak sudah diberikan Allah Taala modal. Modal apa? Tawaduk, qanaah, tasyakur, tawakal. Makanya guru-guru aku tawakal. Jangannya Pak Kemenak. Di bayi dia wali kota insentif demo. Ndak di bayi ono-ono aja. Kan ya dia. Cobalah. Masa dalam setahun 2 boleh bulan, demo 3 bulan. Demo 4 bulan. Nana pun 8 bulan tu siapa nemo? Mungkin losap dek jin jun. Itu aja nanya Pak. Nak hati aku buat sangko kan ya dia. Tu ancak dan kolun je lah. Ancak dan kolun. Soalnya bahannya Pak Kemenak Isra. Bahan oleh Pak Kemenak bertangkau dengan anggota dewan. Jadi parlemen itu kalau nak sanggup membalik meja, jangan jadi parlemen. Tak kan apa. Maka anggota dewan awak yang ano yang cak puangai ya. Dah ada dapat dah tanah jalan ada ke rumahnya tak apa lelo, masyarakat bangunan tak ada dapat kan punya anak-anaknya. Tapi nan sanggup berkor-kor tu maknanya parlemen uangnya sanggup bacito. Bagaimana retoriknya tu bagus, bisa membakar semangat umat. Itulah. Makanya kalau ada anggota dewan yang duduk-duduk kadai aja kan, ajan pilih lah. Ya nak kamu baca nak ko ya tiang dalam 2 bulan insentif temo 4 bulan. 5 bulan. Dengan kadang Pak Bang Menteri Agama ya, nengok wajah ibu-ibu ibu dan ya nak sodor nak punya rumah, ada masih nyewa, masih ngontrak. Laki nak lawa kerja dah. Hati tengok wajah-wajah kecewa dapat laki. Leh sampai siaran di luar. Tu kami je nak golak dulu, nak golak apa je. Apa burak golak je lah dulu ya. Coba kalau dia hitung hanya 600,000 diberikan insentif 1 bulan, berarti 30,000 dalam sehari dibayar dari pemerintah. 30,000. Hah? 20. Anak 20,000 leh. Betul lah 30,000. Kan 20 hari kerja. Ada rumus matematik. Dulu waktu ambil S1, S2 di SD, SMP, pondok segala macam, tak tahu. Ada rumus Pak. Rumusnya gimana? Kalau bahasa matematiknya negatif dikali negatif sama dengan, kalau bahasa kampung awak kurang dikali kurang sama dengan tambah. Sampai situ je nak ngerti awak. Tapi apa arti tambah kok? Di S3 baru dapat. Dia sampai dek dosen. Ya kurang dikali kurang sama dengan tambah. Apa arti tambah tu? Dulu tak ada tanya-tanya tu. Ingin tahu? Ibu-ibu ingin tahu?
Oh, apa ingin tahu? Bayar uang kuliah. Iya, arti tambah itu apa? Jadi kurang dikali kurang sama dengan tambah. Arti tambah itu apa? Uang bongak, bakawan uang bongak sama dengan tambah boh. Bapak Ibu ngajar dalam 1 bulan itu hanya 20 hari. Karena ada semerah tanggal, ada hari Minggu, betul atau tidak? Maka 20 hari, 2 kali 3 berapa? Makanya nak mati dapat. Tapi kalau masuk hari Minggu masuk je, sehingga tanggal masuk je, tu ya 20.000 dapat. Lai faham? Lai faham? Makanya ustaz dia jaga tuan bongak dah. Okey, ama ayah bapak ibu, buya-buya kami, guru-guru kami. Jadi begitu Nabi Adam disuruh malaikat sujud kepadanya, sujud. Illa iblis. Iblis tak mau sujud. Karena dalam hatinya, aba wastakbara, sombong dan takabbur. Merasa dirinya lebih hebat dari orang. Merasa dirinya lebih pintar, lebih taat. Itulah yang membuat awak jatuh itu. Merasa awak lebih hebat. Padahal dia semua tak mampu. Tak mampu. Ada kadang-kadang orang kampung itu, bang, dah Jumat bang. Ini siapa khatib wahai kau? Ustaz itu, dan kalau ini khatib. Dan saya ikut dan ilmu. Ini tak apa baju mak dah. Wah, khatib salah dah. Itu di kampung kami. Kalau kampung ustaz, buat parah pun itu. Dan kalau bolehlah kita tafakur barang sejenak. Malaikat sujud, kecuali iblis. Iblis ini tidak sujud hanya kepada Nabi Adam. Bukan malaikat, bukan iblis tidak sujud kepada Allah. Iblis sujud kepada Allah. Tapi waktu sekali ikut perintah, tak mau dia sujud ke Nabi Adam. Dibilang Allah Ta'ala sebuah kesalahan besar sebab ikut perintah. Dihalaulah iblis dari surga. Cik salahnya dia tak mau sujud kepada Nabi. Sementara awak tak sujud ke Allah Ta'ala, tak terbilang dah. Yang asar hilang, maghrib hilang, subuh hilang. Tak terbilang. Mana awak yang tangkau dengan iblis? Nanti bapak ibu panggil anak itu, jujur ya nak, siapa yang jujur masuk surga. Ya bu guru, ya ustaz, amak kau semayang tu enggak? Dicatat. Satu kelas tu berapa? Ada isinya 28 orang. Yang solat mak ayahnya ada 10. Yang tak solat ada 18. Besok waktu ada pertemuan dengan wali murid, kau lah. Kau anak-anak jujur. Apa tu ialah anak kau dah mau dibontuk dah mak ayah. Nyomak dah nak masuk dah ya, nak masuk dah. Oh kok kayak gitu Ustaz? Ni data. Ni datanya. Jumlah kita 100 orang anak-anak kita. Orang tuanya ada 90. Yang solat cuma 30. Yang 60 tak solat. Bagaimana kami membentuk anak di masjid? Bagaimana kami bisa membentuk di musola? Bagaimana kami bisa mengajar di madrasah? Nyomak ayah ada warna dah antu kiblat dek dah. Bu. Saya tanyalah sama ibu-ibu ni. Ibu-ibu kalau dapat suami yang mau sujud di hadapan Allah, senang hati tahu tak? Kalau suami dah mau semayang dah sakit hati tahu tak? Ceraikan aja bu. Boleh apa dosi mencerai lakinya bu ya? Kalau bolehlah isteri mencerai suami, masya Allah. Tak jalan godang di dulu tu. Sebanyak-banyak laki-laki gilo bu ya. Ia yang ngajar ibu, yang belanja ibu. Yang gosok, yang antar anak sekolah, jauhi anak sekolah, laki mengangkang aja. Yang iyo je yang indah. Nah itu. Maka sampai nur Nabi Muhammad disimpan di Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Ditengokkan ketampanan Nabi Yusuf oleh Allah. Padahal itu nur Nabi Muhammad. Sampai-sampai Zulaikha tidak sadar diri. Padahal anak angkatnya dah. Dibawa dalam kamar, diawai lain yang Nabi Yusuf, cabiuk baju belakang. Jadi kiranya anak angkat mabuk ke anak angkat. Kau ya, nak kini je dah buat sajak kamu asyik. Kau ada nak mabuk ke anak angkat kan tak? Kalau ada tu ahli waris itu. Datang fitnah. Macam-macam tu Zulaikha tengok. Tak sadar diri, masa sama anak angkatnya gini-gini gitu-gitu ya. Diundang dia Zulaikha tu. Amak-amak, para ladies datang ke madan Yusuf. Nengok kalian Yusuf dia macam apa?
Dia buat meja panjang. Sebelah tan, sebelah ekor. Dihadirkan waktu tu amak-amak yang pitona-pitona yang adu domba itu, dengan gadis-ladies diundang. Ibu, pegangkan pisau, pegangkan mangga satu. Yusuf, ya bunda, kamu keluar ya, jangan nengok ke kiri kanan dah, lui je jalanmu. Bunda. Kalau, mulai ibu, buka mangga itu. Begitu Nabi Yusuf lalu tangan ngosok bu, tangan. Lah sampai Nabi Yusuf keluar, gimana bu? Sudah mangganya dikupas? Begitu ditengok, kiranya jahit tangan dan putui. Contoh itu dek nur Nabi Muhammad. Kalau Yusuf kini lah ya ada tangan warna putui deh. Yusuf kini dah semayang doh. Masya Allah. Makanya ada putui deh. Nah, singkat lagi ceritanya, sampai nur Nabi Muhammad ditanam dalam tubuh Nabi Ibrahim, maka syariat yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim hakikatnya adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jumpa kedua-duanya ini dalam solat, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Diambil nur Nabi Muhammad, tidak disebutkan lagi. Tidak disebutkan kalam dunia, disebut jahiliyah. Zaman jahiliyah itulah bukan orang bodoh. Jadi Abu Lahab, Abu Jahil itu bukan orang bodoh. Itu orang intelektual itu. Abu Lahab, Abu Jahil itu orang intelektual. Itu dekat Mekah, Masjidil Haram itu ada dulu namanya Pasar Ukas. Pasar Ukas tempat musabaqah Abu Lahab, Abu Jahil, Umar itu selalu dimenangkan oleh Abu Lahab dan Umar. Karena suaranya dan syairnya luar biasa. Uang kampung awak nomornya dulu Pasar Seng. 2007 mau pergi ke Mekah masih ada pasar seng. 2008 masih ada. 2009 tidak ada oleh pasarnya, tinggal seng je lah. 2010 pergi lah balik masih ada sengnya. 2011 pergi tinggal tidak ada oleh pasar, tidak ada sengnya, tidak ada oleh. Sampai kini. Apalagi nanti di Madinah banyak halaman sudah dibongkar dan ada perubahan. Bapak dan Ibu jemaah yang terhormat. Nah, sampai gelap. Yang banyak dia tentu terjadi apa Ustaz? Mabuk, teler, morfin, heroin, ganja, sabu-sabu, lem cak kambing, lem cak kabau, lem cak sapi. Ingat anak-anak MDA kita itu, Bapak Ibu syukurlah mau sekolah, syukur mau mengaji, walaupun melompat-lompat dari meja ke meja, kursi-kursi. Iya Pak Kemenak, ambo kalau dipanggil oleh Pak Wali Kota, Kariman, kamu sini. Kamu kan udah doktor. Betul Pak Wali. Ini ada pekerjaan 5. Mana yang kamu suka? Jadi dosen? Kepala sekolah? Kepala SMA? Atau istilahnya guru PDTA? Atau guru TK? Kalau boleh udah milih Pak kami nak guru TK dan Bu. Loh, mak jadi guru TK le Pak. Masuk jam 8 pulang jam 10. 2 jamnya. Modal cik balengku ada 5. Meletus pulang le Pak. Jam 9 aja naik cak rincing namanya tu dah. Apa nama rincing atau cak rincing? Ya anak-anak, kita istirahat ya. Ya Bu Guru, sebelum istirahat, mari kita sama-sama buka makan kue. Ya Bu Guru, buka kuenya, buka kuenya. Menari rincing-rincing tadi. Kalau lo dua ibu-ibu dari kantornya tu buat piring dua, buka kuenya, bu, laponu lah. Yo anak-anak, sebelum kita makan, mari berdoa terlebih dahulu. Yang mimpin doa hari ini kawan kita si Alek. Allahumma balik lana bima lojak tanah. Pawi konyang kain 3 setel setahun, gaji 1,500,000 sebulan. Ngajar di PDTA, intalah. Togang wek jio kok. Dia tu wek jio dia mak-maknya. Oh, jawab, hoi. Jangan ribut. Bukan saya, Pak. Siapa ini? Ngapa ribut? Indah ada dihantam di belakang. Apa yang hantam ni? Ndak abi-abi doh, Pak. Anak pandai solat, anak pandai mengaji, anak pandai jadi imam, anak pandai baca doa dan sebagainya, solat jenazah. Sudahlah. Pandai oleh bapak dan ibu guru ni, luar biasa. Tapi itulah, bapak gaji guru-gurunya 250 sebulan. Lah 3 bulan lah yayasan nak membayu dah. Masya Allah.
Makanya dulu saya ingin mengembirakan hati kita bersama, mengadakan musabaqah tilawatil Quran tingkat PDTA itu guru-guru hadiahnya umroh. Sampai hari ini belum terlaksana. Yo COVID masih ada je lah. Ya 2000 sebelum boleh dulu tu. Sampai sama Buya ke sama Pak Ketuanya ngaya. Macam itu dulu. Adik yang kau dulu mau dibuat lagi, ndak je sampai dah sebabnya COVID beraya. Sampai kini COVID kini adanya ndak di rumah usaha di masyarakat ndak ada lah. Itu mana tu COVID tu ada rumah Pak Gubernur, rumah Pak Bupati, Wali Kota, rumah Pak Camat, kemudian di apa nama ke rumah sakit. Ting ampek tu tiada nak boleh. Kalau sempat umpamanya contohnya Pak Wali Kota atau Pak Gubernur kan ditutup muncul kan. Mulai hari ini COVID tidak ada buka. Sosodo buka. Iya tu ndak? Jadi COVID dia rumah inyo aja. Maka anggaran tu inyo je sodo. Maka guru-guru PDTA nak dapat gaji dah. Kalau Pak Kemenak apalah dinyo le. Pak Kemenak hanya mengurus awak. Bapun cara awak dapat, bapun cara terlayani. Kalau PT ndak ada dah. Hanyalah samanya. Alhamdulillah lah 2 kali menteri agama ndak sehat akal. Iya ndak sehat akal Pak. Awak harus berani menyampaikan contoh itu. Oh, dan Kemenak dan Kojo dan itu kan ke atasan dan betul. Dan hak ya hak yang batil ya batil. Dan lah 2 kali kau panggil Pak Kemenak. Pasal kepada contoh itu kan Ustaz ndak dan hak tu hak. Ndak bisa dilindungkan dah. Masa menteri agama dulu coba yang dibahasnya celana cingkrang. Menteri agama celana cingkrang dibahasnya. Banyak yang perlu dibahas. Bagaimana guru-guru ini dapat intensif. Betul atau tidak? Ambil secara nasional, secara merata. Oh daerah nanti pula lah. Kalau salah cingkrang, baca. Kalau dia ambil salah cingkrang, nak cingkrang silakan. Nak buat contoh buku agak dalam silakan. Yang parah, yang tidak mau baca lana. Itu nampak. Bu, iya atau enggak? Nanti boleh yakut kini kan deh. Iya, cobalah. Jadi mak dan ayah. Makanya Nabi Muhammad dari Koci, itu ayat yang dibacakan oleh Buya Wak tadi dari Kemenak. Kalau sempat ditambah, ketek lah ya. Abi bahan dia. Pertama, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Ketika Nabi Muhammad, makanya amaknya Siti Aminah, ayahnya Abdullah, belum lahir Nabi Muhammad. Ini Abdullah ini orang terpandang, Pak. Walaupun zaman jahiliyah orang suka mabuk, yang Abdullah tidak pernah mabuk, tidak pernah minum, tidak pernah main perempuan, tidak pernah maling, tidak pernah gunjing. Kemana Abdullah waktu itu? I'tikaf dekat Ka'bah. Banyak orang melamar yang cantik-cantik, hebat. Datang 10 orang, besok datang 10 orang, besok datang 10 orang. Mencari Abdullah. Kenapa dicari oleh orang? Sebab besok siapa menikah dengan Abdullah dalam kandungannya adalah Nabi akhir. Itu dicari orang. Datang tahu yang lah ancak-ancak hari kau datang lu 10 orang. Besok datang lu 10 orang. Pina ancak-ancak aja. Nambung bawa enggak datang. Kenapa nak datang Ustaz? Dia sadar dia untung nak kena temo di uang no. Macam itu anda lu. Kalau kini dan tengok nanti non apa dah yang datang tahu ini. Nyasanya lensing je. Dah. Bagaimana? Jadi yang banyak melamar satu pun tidak ada diterima. Itu yang diterima siapa? Anak Abdul Wahab namanya Siti Aminah. Karena banyak harinya Abdul Wahab itu tontonnya siapa Abdul Muttalib, siapa Abdullah, siapa yang melamar sehingga ngeceknya tu. Apa nak cakap ni si Abdul Wahab? Bang, nikahkan aja lah anak abang Abdullah itu bang. Oh Wahab, di kau tu apa maksud di kau? Ya kalau terjadi nambah di perempuan yang banyak itu yang tidak, abang nanti luntur nama abang, jatuh nama abang. Nikahkan aja. Oh gitu Wahab. Iya, dengan siapa? Terserah abang lah. Abang cakap, saya yang jemput. Tu bahasa orang kampung aja tu. Dah, jadi nak putus oleh Abdul Muttalib. Kata Abdul Wahab, bang, gini aja dah bang, buat nikahkan aja lah anak abang jo anak ambo bah punya bang. Wahab, iya, kamu punya anak gadis? Siapa namanya? Aminah. Dah lama kau kerja sama aku, tak pernah aku tengok anak kau tu. Di mana dia? Di rumah aja bang. Dia tak mau keluar bang. Paling-paling kalau mau keluar sebentar ke depan boleh jadi motor. Nya pulang balik bang. Makanya Siti Aminah dulu dengan Aminah kini tak sama.
Mau malam tadi lah jam 3 mungkin kurungnya kami tu. Lah jam 3 dari apa tu jam 3:30 sampai di rumah. Jam 3 subuh. Aduh jo Aminah tepi jalan ni Pak. Gonceng 3 le tu deh. Kalau nak percaya nanti jam 5 sore jalanlah ke depan tu. Sebanyak-banyak Aminah tepi jalan itu. Mangga egok sana itu. Kereyen. Kadang saya lewat itu di Arengka 2 itu jam tengah malam, jam 1, jam 3 kadang-kadang banyak juga Aminah tepi jalan tu. Kadang nimbau dah ni. Mas, ni mah. Ancak-ancak mo. Salah dan dokek tu. Kena banci sana. Nah, nikah Abdullah dengan Aminah. Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpindah dari rahim, ada apa? Dari Abdullah berpindah ke rahim Siti Aminah. Di sinilah Allah tengokkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad tu rahmat. 2 bulan kandungan Siti Aminah meninggal lagi. Halo abang-abang apa-apa kami yang bisa mendengar dan menengok YouTube Amboi kau, jangan bongi kat bini. Bini nak minta piti banyak. Bini tak perlu kayu. Bini tak perlu laki doang ganteng. Nampak yang perhatian, kasih sayang dan tanggung jawab. Betul atau tidak? Kengang dia Ustaz. Tak perlu piti dah Ustaz. Golak je kena lansai tu Pak. Lansai Pak. Nah itu Pak kami nak. Saya jalan-jalan di Madinah, di Mekah itu ada datuk-datuk tu dorong gerobak umur 60 kt, 70 kt. Dalam gerobak tu ada sorban, ada mukena, ada tasbih, ada buah kurma, ada gincu, lain-lain lah. Itulah dia jadinya untuk jualan. Cakap-cakap samanya, Assalamualaikum Syekh. Salam. Kaifaluk? Apa kabar? Baik. Cita-cita semuanya tanya, kam zaujah, berapa orang bini apanya dah? Jawab dia, isna. Apa? Salasa, 3 ni. 3 bini dorong gerobak kau jualnya bu? 3 bini Ustaz. Tu tanya, kamu alat berapa orang anak? Isna asyara. 2 boleh anak dan ni. Atau tu ditanya lah, ya dan boleh tanya dia Pak. Wa antum kam zaujah wa ang berapa orang bini wa ang ni? Al-wahidah seorangnya Pak. Bakhil bongak wa ang mana ni? Mak jatuh nombor dia kali. Kalau sempat Pak kemenak bangkit dah kamu kah ditanya lah sudah tu. Tiba di kampung tambah bini dia yakin dia. Bu. Yang di luar dan di dalam, kalau ibu punya suami, rela tak suami ibu nambah isteri lagi? Cobalah ibu je nak rela boleh bini dia. Ikolah Indonesia tu buya, ikolah Indonesia. Tak mau dimadu, tak mau dibagi kasih sayang. Kalau di Sitano atau Arab Saudi itu atau Timur Tengah lah tradisi lah biasa. Kalau orang bini awak je cuba pula awak kalau Pak. Tak ketek dah. Jangan cuba lah dicompan so dicompan ni. Lah tapi lah bi uncung dia ontak ai arela le dah lah. Ya nak bagi ni jo jak komwas sana dia masuk-masuk dia je. Mau tahu-tahu dia banyak sana gaya. Apa nak bagi ni? Pailah. Nak gadi tak banyak situ nak jando tan sitan pai. Cik syaratnya apa bongi kawan tu. Mau tapi relanya. Apa yang apa ya dah? Cik je syarat. Apa kau awak nunggu tu dia dah? Apa kau? Longkah mai dan dulunya ande. Tak mati-mati bila kan ni longkah. Tu wanita Indonesia. Artinya dia tak mau dibagi kasih sayang sehidup semati. Hebat Indonesia. Hebat ibu-ibu guru. Pertahankan. Baginda punya laki, jago laki elok-elok. Suai? Jangan bongi. Payah tu saya piti tu buat payah tu. Nak masuk ayu, masuk dalam dalam tanah. Sumur yang digali sampai cincin 5 cincin, 7 cincin. Kok sempat lah tu jatuh tu sumur dia. Jiun kali tu. Lihat tak tu ibu jiun nya? Bahasa kampung dan is dead. Jadi amak dan ayah, lahir Rasulullah ke dunia ini, malam mau lahir itu bapak dan ibu, itu ada 2 orang yang angin-angin dingin bodan. Angin-angin dingin. Jika angin-angin dingin apa nama tu bu? Oh meriang-meriang. Angin-angin dingin bodan Ustaz. Siapa angin-angin dingin? Siapa orangnya? Abu Lahab, Abu Jahil. Sebab yang akan lahir itu musuh yang sangat besar. Sampai-sampai ditanya dia Suwaibah. Suwaibah tu budak. Diimbau dari Abu Lahab dan Abu Jahil. Suwaibah. Ya Tuan.
Tengok kau Aminah tu lah lahir nak. Mina mana tuan? Itu nak laki Abdullah nak meninggal kaum tu. Oh baik tuan. Tengok. Belum tuan. Tengok balik. Kiranya dalam hati Abu Lahab, Abu Jahil ada zarrah sekocok di dalam hati itu gembira menunggu kedatangan cucunya itu. Maka dalam riwayat disampaikan oleh Buya Dr. Raji Mawardi Saleh LCMA itu dalam kitab Tarikhul Islam, Abu Lahab, Abu Jahil tio aisanonyan diingatkan azab ketek di Allah Ta'ala. Dia ada tadoti oti menggembirakan lah menunggu lahir cucunya. Oh begitu dah dapat syafaat doa. Abu Lahab je dapat syafaat, Abu Jahil dapat syafaat. Apa le awak kau? Mudah-mudahan satu kenderaan wajah Rasulullah menuju surga. Amin. Cuma dari masalah, dari masajid, dari FKDT, panitia kau cobalah berumus-rumus kau nak lo tenda, gaya lo pun dah nikah kahwin ni kan. Mungkin saja yang mengenak tenda tu lebih banyak dapat syafaat dari awak. Nak tentu dah tu rahasia, sirrun ala sirrin. Makanya jangan bangi-bangi ke uang, jangan dipocek-pocek uang. Ibu-ibu kau punya keahlian, ada yang ahli baca Al-Quran hadis, ada ahli baca kaligrafi, atau dalam serai ada yang ahli ya jahit menjahit, ada yang ahli merangkai bunga. Asyik bunga dulu dah buya. Bapak piti tiga atui dek laki 150 boleh ke bunga tali. Iya bang bunga tali, bunga apa nama awak tu? Ha? Bunga keladi. Itulah tinggal 150 lah. Itulah jadi belanja boleh ikan asin, ikan teri. Makanya pucuk bibi awak itu tidak pak. Ya ada ibu-ibu ni ahli yang merangkai bunga, ada yang ahli bikin kue, ada yang ahli makan kue, ada je bu ya. Jak tadi nampak ni makan je konjo. Biarlah nak apa untuk apa guna tadi. Kalau kami tu tidak ahli kan dengan engok. Jangan kalau Pak Kamena ahlinya apa data mendata. Tu ahlinya, aku data kau tak cukup ke? Kau belum biar dari mana datang kau? Kalau awak kau ahli makan kue ada. Makanya dulu kau tu kocok dah duduk ke amak awak buat kue tu ya. Ada adik awak abang awak anak. Baik dia amat pokok dah makan ya. Dulu seorang tu tiap masak makan, tiap masak makan. Abah topo tang. Beko. Lah masak kau makan beko dah baik kau. Nak wa kampung sana tu tianya amat wa dalu sangit muncung. Nya biasa tan di hutan biasa di dapur. Nah itu, nak kini dah makanya mama dulu bagandu jadi. Marhaban jadi, berjanji jadi, tilawah jadi, yasinan solawatan jadi. Ore bana boleh aja jak suau amak kini. Ada apa dek nanan lakinya? Tak apa-apa bang. Untuk inya bawa duanya nak angau dah boleh lain. Nah, jadi cana tulah awak dulu. Lah masak kue tu ya. Abang kau dah aku makanlah nak. Makanlah. Aku tahu ang tadi amak bongi ulun masak makanlah. Nak lihat muan nak kau makan dah. Dia pun nak mau makan. Lah tersinggung perasaannya. Maka jangan bongi-bongi. Alah tiga ayam pe ai kue tu ndak ada makan dah. Ndak luak ada baik ayam. Makan. Anak dan ndak ani oleh makan. Ayam pun ndak mau makan dah buya. Dia apa ayam nak mau makan? Lalu kau perasaannya. Jadi awak kau pada TV apa kau selama guru-guru kau ustaz-ustazah jangan menyinggung perasaan kawan. Sungguh tinggi pengabdian awak. Ada tak ada di badan pengurus, ada tak ada dari wali kota, awak tetap maju. Iya atau enggak? Cara itu hebatnya Pak. Itu hebat. Ambo aja lah 50 tahun jadi guru pondok pesantren. Nak ada gaji. Nak ada gaji dan dibayar uang. Nak ada. Padahal guru pondok pesantren, apalagi Pak Kiainya, Buyanya, wajib ada intensif dari Kemenak. Dan itu ada dananya. Tak pernah dapat dan sampai kini. Ano je. Oh pembangunan macam itu je. Berkor-kor anggota dewan, Ustaz, Buya, anan lokal kau biar membangun. Dan kami bertiga, kami membangun. Itu katanya silakan. Adalah berkokor lain pula. Bapak-bapak dan ibu-ibu dalam acara wisuda anak-anak kau, nampak lokal tak cukup, asrama tak cukup. Ada lokal nanti go tu biar yang seorang. Sampai kini paku soci haram. Itu dan uangnya. Sampai kini tak tapi lior. Dulu tapi liornya. Jadi anggota dewan pusat, anggota dewan provinsi, anggota dewan kabupaten kota, tentu dan uang. Tapi dia tak berhutang budi kayaknya. Jadi ustaz-ustaz kau sangat Allah Ta'ala berikan yang disebut dengan kepuasan hati.
Dapat 300 cukup je. Dapat 150 cukup je. Indak dapat dah ono je kan dia tu. Tu hebat perangai, hebat dia perangai. Kau dapatlah bini orang buang cacat perangai tu kau ni entahlah. Banyak nan mati pajak kenya Buya ya. Urus pajak Ustaz, urus pajak Buya. Nah, ibu bapak buya-buya kami begitu digendong lahir Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal, nurun ala nurin, cahaya Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan sampai ke Yathrib, ada mengatakan sampai ke Yaman. Cahaya Nabi Muhammad. Makonyo ama ayah digendong dari ibundanya yang mulia Siti Aminah, digendong dari datuknya Abdul Muttalib, dibawa ke pasar Ukas, di tempat situ kena tradisi wa moka, anak disusuki orang lain, baik kena nancak ndak amu, baik kena ngapu ndak amu, baik kena biasa ndak amu, tinggal nenek namanya Halimatus Sa'diyah. Jadi sejarah kau tentu disampaikan juga ke anak-anak awak. Dalam 1 tahun 2 tahun hafal ndak adanya situ kan. Dan dulu di MDA dapat dan ilmu tu. MDA. Ada baik Halimatus Sa'diyah nenek tiba di pangkuan nenek tu ono je Rasulullah mau. Kenapa Rasulullah tak mau sama yang gemuk, yang cantik, yang biasa? Kok nenek mau? Di sinilah uswatun hasanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi contoh ke awak hormati orang tua terlebih dahulu. Makanya mohon maaf buya-buya ambo, ajarkanlah ke anak-anak nanti. Kalau anak awak contoh awak dulu, ama orang ama awak, ayah orang ayah awak. Kalau itu dipakai kemana-mana, apalagi anak awak kuliah, dimanapun anak awak kuliah, menjadi rahmatan lil alamin. Pasti tidak soto awak membayu orang kuliah li ama ayah. Menyenangkan. Cobalah. Begitu berada di pangkuan Halimatus Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah menggigil. Untuk ibu menggigilnya. Apa bahasa psikolog? Mengalete. Ada menggigil, ada mengalete, ada menggigit. Tasrahlah. Ya, awak kau kayu dengan bahasa, sedang kampung awak satu dengan satu lain tu lah beda je bahasanya. Itu hebatnya awak kau. Menggigil Halimatus Sa'diyah. Dia apa menggigil? Sadar diuntung. Awak wang tua, badan kurus, awak sakit. Persiapan mana pula ada nenek-nenek, mana pula ada persiapan bingkai je dulu. Ayo mau orang dah ya. Itulah amak ayah, itulah amak nenek awak. Tapi yang digendong ni siapa? Siapa yang digendong itu? Yang digendong ini adalah pilihan Allah. Yang digendong ini adalah Habibullah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah, kekasih Allah. Makanya Toha tu nama Nabi Muhammad, Yasin tu nama Nabi Muhammad. Sebut dalam Toha tu disambung sallallahu alaihi wasallam. Sebut dalam Yasin sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama Nabi Muhammad. Sama dengan nama Allah Taala, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razak, Al-Kabir, Al-Karim, Kariman. Jadi amak dan ayah menggigil. Waktu menggigil Halimatus Sa'diyah tidak sadar sama ayah. Kiranya nan sakit jadi sehat, nan bungkuk jadi lurus. Persiapan banyak. Ikut Nabi Muhammad tu sebut rahmatan lil. Kalau awak boka dia awak, bagaimana awak bisa menjadi rahmatan lil alamin? Wahai Pak Wali Kota, wahai anggota dewan, karena kalian berdua itu adalah partner kerja, jangan kalian zalimi guru-guru kami. Allahu Akbar. Betul apa tidak? Jangan kalian zalimi guru-guru kami. Yang tidak ada unjuk rasa sampai hari ini di Nusantara ini adalah guru-guru agama dan para ustaz. Encak puangai, dibaik tadi, tidak dibaik apa-apa, cobalah. Keluarkan milik mereka itu. Karena besok diperintah pertanggungjawaban. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin. Jadi rahmatan lil alamin, menjadi Pak Wali, wali yang menyenangkan, menjadi anggota dewan menyenangkan, menjadi imam yang menyenangkan. Adalah imam kadang-kadang entahlah.
Kau mau orang ke buaya-buaya awak, kalau buaya awak lama segala macam apa boleh ayat-ayat dan kuat. Tu ayat-ayat kamu aja nya. Yang dulu ndak ada hafiz Quran, ndak ada dah. Awak dulu kan ada praktek solat, tak konang lah ndak. Boleh buat contoh orang buaya. Kami dulu kan di kampung itu kan surau. Itu kan dulu ndak ada hafiz Quran, hanya ayat-ayat langganan aja nya. Kalau kami dulu hari Sabtu, hari Minggu tu praktek solat. Kadang-kadang cerita guru itu, cerita Nabi Muhammad, cerita kancil. Kalau mana nong kodok cerita kancil, amako akalan anak tu contoh kancil. Bapun cawo manju punya uang aja. Contoh kalau ada loken sawung awak. Gulung ken sawung nu nak kacik contoh kau dah sekarang ngokoi, na tu asyik awak praktek solat. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin ada alil. Oi, bayi imam, ada makmuman. Contoh itu awak dulu. Betul atau tidak? Awak lagi ustaz. Doa itu tak? Akabir awal. Kau apa pegang juga? Contoh itu dulu ya. Siratal ladina an'amta alaihim. Kalau sempat si kuat kau yang betul kawannya nampak dia saja. Nak ngerti dia. Langsung habis Al-Fatihah. Apa ayat Ustaz? Inna ataina. Jadi ayat-ayat awak dulu hafalan ustaz-ustaz termasuk dan hafalan karena kebiasaan. Ikuti Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabat, tidak ada tulis, tidak ada satupun tulis. Semuanya simak. Makanya sahabat Nabi dikumpulkan oleh Rasul. Kamai. Wak dengarkan baca Quran sianu. Adonan tertinggal atau tidak? Adonan loma atau tidak? Adonan salah atau tidak? Maka simak. Maka menghafal Al-Quran lebih kuat menyimak daripada membaca. Awaklah saja dulu membaca dah, dapat. Menyimak tak lama. Iya tu tak? Cumalah anak MDA, anak TK segala macam, tak tahu dia mana innal ladzi, mana zahaballah, tak tahu dia ada. Tapi menghafal mendengar bisa. Jadi metode ikut baik anak-anak. Tak bisanya menghafal nak. Awak yang membacakan ke inyo. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Mau pulang 2 ayat, 3 ayat. Kapan perlu one day one juz. Lepas ibu-ibu dah. Nabi Muhammad menyenangkan. Kini awak sejauh mana menyenangkan? Ada imam Allahu Akbar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu mohon maaf di Masjid Agung Anwar pada hari Jumat. Dalam pulang dari Jumat ada putau tu radio dia. Oh lunju selesai. Nak kata punya panjang ayat dibaca oleh imam tu dah. Padahal Masjid Agung Anwar itu banyak musafir. Banyak yang minta melanjutkan pekerjaan, ada nak tobang ngetan ke bandara. Di kampung awak kan apa? Saf, lurus dan dirapatkan. Kata imam, itu ada satu yang adalah menunjukkan sunnah Nabi. Rapat saf itu adalah sunnah Nabi. Yang kedua, ada siasa, ada politik. Dan di belakang tu orang tua atau muda-muda. Yang musafir atau mukimin. Ambil kau ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada cerinya ayat punya. Panjang banau tak pendek banau. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Dah sampai 1 halaman, ulunnya dah tanda rukuk leh. Nambah lele. Wa ma liya la'budul ladzi fatarani wa ilayhi turja'un. Attakhidhu ayang amak nan tu ayat tu makin ke bawah ajelah. Lah sampai ke halaman ketiga, ulun juga ada rukuk le. Nambah pula. Al-yawma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Amak yang ayat ke bawah cakap ndak ke bawah le, pak bila menggegek poti tu ayat. Besok dia ajak, mak, ya sembahyang masjid awak siapa imam? Ya malam tadi, indak le. Berarti imam belum rahmatan lil. Oh awak ustaz contoh itu je, membawa bagaimana umat tu saja. Kalau ada ustaz tu hanya untuk Muhammadiyah saja, ke Tarbiyah ndak laku, ke Aswaliyah ndak laku, ke NU ndak laku, berarti ustaz belum rahmatan lil alamin. Sebab Nabi Muhammad bukan untuk golongan, Nabi Muhammad bukan untuk suku, Nabi Muhammad bukan untuk firqah. Oh, saya ustaz, saya Muhammadiyah, hanya berlaku untuk Muhammadiyah. Oh, saya orang Tarbiyah, hanya untuk Tarbiyah saja. Saya orang NU, hanya untuk NU saja. Tidak bisa.
Betul ustaz belum rahmatan lil alamin. Ustaz yang rahmatan lil alamin itu mana? Untuk NU jadi, untuk Tarbiyah jadi, Muhammadiyah jadi, NU jadi, Jemaah Salafi jadi, Jemaah Tabligh jadi, kamano aja. Itulah ustaz rahmatan lil alamin. Kau nak ada kawan untuk inyo je nya, awak ndak boleh. Awak sosek ni nya, awak salah ni nya. Kalau inyo je nya masuk surga so ndak apa-apa uang dalam surga tu. Mana pula enak dalam surga sunyi dia ndak. Surga bukan untuk jemaah tabligh, surga bukan untuk jemaah Muhammadiyah, surga bukan untuk orang NU, surga bukan hanya untuk orang Tarbiyah, untuk semua kita. Betul apa tidak? Awak kau contoh itu je. Ada nenek mama untuk anak keponakan. Seluruh nenek mama itu, ayo milah anak keponakan. Nanti ada aduan, tu. Ada apa? Ini anak ponakan anda, tu. Ya, bikin kerja tak sah, tak baik ni. Apa dia kerja? Maling ayam tu. Cayak di tangan kau bongkak dengan tu. Siapa namanya? Si Anu. Maknya siapa? Si Anu. Ayahnya si Anu. Oh, sukunya itu. Oh, tu tak gunakan dia. Yang ada yang. Itu suku tak sesuku je dan si Anu dah tunggu dah. Kalau ada ni nenek mamak muni tu, berarti Allah ni nenek mamak kepala suku baru. Yang nenek mamak tidak dipandang siapa, dari mana, suku apa. Itu sampai dengan buah keluku, buah belimbiang. Anak di pangku keponakan. Kalau ndak awak perhatikan anak keponakan, pantun itu je dia balik doang ke awak Pak Buya. Buah keluku, buah belimbiang. Anak jadi anak jadi hantu, ponakan jadi anjingnya. Kan? Bongi ni awak mereka. Jadi sesama menjadi rahmatan lil alamin. Contoh guru-guru awak kau lah, senang anak uang dia awak, senang sama ayah. Tapi sama ayah kau nak tahan apa Pak Kemenak. Menyelansang datang ke sekolah. Dilocak, ndak boleh dipicik, ndak boleh. Boleh ditampau. Ndak boleh aja dah. Masya Allah. Saya kan sudah sering dipanggil itu di apa itu oleh perlindungan anak itu. Ndak boleh gitu Ustaz, ndak boleh gitu Ustaz. Kalau ndak boleh, ndak jadi masalah. Memang undang-undang awak contoh iko, tapi oleh agama contoh iko akan bertentangan tu mana kalian pakai. Orang pakai punya bapak ibu jadi ndak dan janti oleh ndak apa. Tolong nan tangkau itu bapak ibu, bawa kau mai ibu tolong ajar penjaga kau, tolong ajar. Itu ajanya Bu. Tolong ajar. Oh, bukan kerja saya. Kalau nak kerja ibu jangan marah sama kami. Oh, dia si kau Bu, so dia si kau Pak. Saya sudah sering, apalagi yang kopi-kopi ini. Polisi datang, tentara datang, yang pabong peraja datang, yang ibu-ibu dokter-dokter datang. Macam datang ke pondok saya. Bubarkan Ustaz, tidak boleh belajar sekarang, tutup semuanya. Itu tahun 2020 itu, tutup. Tidak apa je Pak. Tapi apa tidak membaca. Pondok pesantren tidak masuk kepada 3 SK Menteri itu. Anak-anak dokternya madrasah, SMP, SMA dan sederajat itu nak masuk pondok ini. Anak kau tinggal si kosodo Pak. Samu je tinggal di rumahnya. Tidak boleh. Nak baca ni dari bupati 2 malam yang potong pada sampai ke bupati supaya sekolah dibuka sesodonya dan anda lingo bupati dodonya dan atau babonginya. Asal anak balik ndak apa-apa. Kalau anak-anak kau Pak jauh kau ada dari Medan, ada dari Sumbar, ada dari Batam, ada Palembang, ada ke pokok jauh-jauh Pak. Ndak apa je kalau suruh pulang kini bisa suruh pulang. Tapi tolong bayar anak-anak kau piti untuk tambang pulang monya dan. Ndak lo tolok dia dah. Yang kedua Pak, ndak apa-apa diliburkan, tapi gaji guru kami sesodomonya dah. Ndak juga tolok dia dah. Kalau ndak tolok jangan bawa awak kan ya. Jangan bawa awak. Sampai kini aman. Di sekolah awak itu ndak bayu SPP ndak ada. Ndak bayu sekolah ada perai. Anak diasuh 24 jam. Ndak bayu dah Bu ya. Kalau apa gubernur katanya gratis. Nang gratis apa buat di mana? Kami ndak bayu kitab gratis, uang SPP gratis, uang makan cik dia bayu dah mak ayahnya, ndak dibayu dah mak ayah, ndak jopo je dan temo jo. Minggu kan tahu lah anak, 2 minggu datang tengok anak dah. InsyaAllah terlontang tu majlis. Ayo sekolahnya lah, perai bukunya kitabnya awak membayu. Aku awak makan awak lah dah. Kadang cukup itu nya awak. Oh ya, nak macam itu. Tu kau ayah juga yang ni nak. Tapi sekarang perlu win lah. Bapak Ibu, dek waktu terbatas. Lai jam 2 boleh kurang 2 jam. Hari lain jam 2 boleh kurang
1 jam. Demikian lama ayat. Itu namanya Ustaz Rahmatan lil Alamin. Ndak mau lama-lama dah kan. Banyak lama ayat. Biarlah buya awak, ustaz awak, para guru-guru awak yang meneruskan. Makin banyak menyelam ke dalam laut, makin banyak intan mutiara. Kalau kawan tak pernah ikut wirid, merasakan dirinya lebih baik dari orang. Padahal yang ada itu belum seberapa. Yang kedua, Ustaz ambo, Ustazah ambo, buya-buya ambo yakin memang awak tak punya modal membangun masjid. Awak tidak ada modal membangun musola. Awak tidak punya modal bangun jembatan. Tapi modal awak yang sebenarnya itulah awak tanam ke anak-anak. Sedekah jariyah yang dapat dari awak. Dapat jawab Fatihah dari anak tu sekali seminggu. Itu untuk awak. Itu untuk awak. Mohon maaf ambo ke Bukit Tinggi, guru-guru ambo. Kalau pengen ziarah ke makam buya, itu umi tetap nangis. Tetap nangis. Duku suadanya, bontong buya, dapat Fatihah dari anak. Itu nanti kan awak-awaknya. Oh, gaji masalah di bayi Pak Bupati, bayi Pak Wali Kota, itu dunia sesuatu. Kalau letak konang awak di inyo, hari baik awak deh. Ndak tak konang dah ono aja deh. Ya awak kan akan jujur rasa ndak ada. Tapi ambo yakin seluruh kepanitiaan dan kepengurus tentu ndak tinggal diam mengurus awak sesama. Ndak ada sok do pengurus-pengurus apa, ndak ada siko jambong ibongi tanah mengurus awaknya do. Kapan perlu sok pengurus-pengurus kok undang sekali-kali, baiknya panggal lawu. Ini nak banyak-banyak ada kemasin, pipilado itu. Jadi nak ketujuh dia nyarinya kalau ayam-ayam nan wetu-wetu rendah ni. Demikian ama ayat datuk-datuk ini kami guru-guru mohon maaf bila ada silap dan salah. Jalan-jalanlah besok ke pondok awak. Kalau esok ada anak didik awak seperti yang dulu, gratis kalau ada anaknya bagus tilawah, buya, ibu guru dan bayinya beasiswa. Uang sekolah tak bayu, kitab dia membeli dan SP uang makan dia yang tanggung sampai tamat. Nak 3 tahunnya, nak 6 tahun dan tanggung uang makan sampai tamat. Kalau dia bagus tilawahnya. Contoh apa Ustaz? Dan anak bapa, anak ibu, ya Ustaz dan kau dianggaplah inyo panitia tukang tes. Baca yang baca di. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada tanda-tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah ancak. Coba baca kau yang suara rendah aja. Bagus. Coba ikut agak tinggi. Lulus. InsyaAllah biaya siswa. Tapi dan anak bapak ibu dites di panitia baca yang baca di. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Contoh itu baca bayu. Lai faham nanya. Alhamdulillah Pak Kamenak buya-buya awak ada anak awak petang ikut musabaqah STQ di Ambon Maluku. Ternate di Ternate, alhamdulillah yang 1 juz tilawah dapat juara 2 nasional dan yang tilawah anak-anak wak itu 10 besar. Artinya mungkin lawan berat. Tapi alhamdulillah dapat anak awak untuk ikut tingkat nasional. Ranking? Oh, awak Riau ya. Alhamdulillah berarti awak lah nampak tayong awak ke uang banyak dapat juara 5 tingkat nasional. Keluar biasa tu ya. Kemudian janji ambo guru-guru awak akan ikutkan musabaqah tilawatil Quran dan hadiahnya adalah umrah. Insya-Allah kalau lah aman kafir ko dalam waktu copek akan kami laksanakan. Guru-guru ambo bersiap-siaplah, latihanlah suao. Syaratnya ulun pernah haji, ulun pernah umrah. Ya. Jadi kalau lah hajinya umrah, boleh aja latihan ikut tak boleh dah. Demikian terima kasih, semoga awak dapat bersuara dan berjumpa kembali pada waktu dengan lambang yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.